Perkenalkan, nama saya Kurnia Indah Triyono. Saya adalah perwakilan Smiling Angel dari Oppo Jakarta Timur. Saya bekerja di Oppo sudah selama 6 tahun. Awalnya saya bekerja di Oppo, saya ditempatkan di Carrefour Duta Merlin. Itu merupakan tantangan yang sangat berat bagi saya, di mana saya ditempatkan di toko yang bukan mall, dan rata-rata yang datang ke sana bukanlah pengunjung, yang datang untuk membeli atau mengganti smartphone, tapi biasanya hanya sekedar berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun saya tidak bisa diam saja. Saya selalu memprioritaskan customer, di mana saya mencoba untuk selalu menggali lebih dalam kebutuhan customer agar customer bisa merasa terpenuhi kebutuhannya dengan menikmati keindahan teknologi yang diberikan oleh Oppo. Seperti Fast Charging yang ada di Oppo F1 Plus ketika itu, di mana teknologi pengecasan ini yang sangat membantu user saat melakukan aktivitas harian yang sangat padat. Dan saya tidak mau menyerah begitu saja untuk mencapai target. Saya harus melakukan sesuatu untuk merubah keadaan ini. Saya nggak mau hanya berdiam diri saja di toko. Saya berusaha menjangkau customer agar terjadi penjualan. Mulai dari flyering, menawarkan kerabat, hingga langsung belusukan datang door to door ke masyarakat dan karyawan sekitar lingkungan kerja saya. Dan menawarkan program leasing yang ada di toko. Pastinya nggak mudah buat lakuin itu. Banyak terjadi penolakan saat saya melakukan hal tersebut, hingga membuat saya down. Namun saya terus melakukan hal tersebut secara konsisten tanpa menyalahkan siapapun. Karena saya yakin pada dasarnya tidak ada pasar yang sepi, yang ada hanya pemikiran kita yang terpaku pada keadaan pasar yang sepi. Dan tidak ada barang yang tidak bisa dijual, hanya ada orang-orang yang tidak bisa menjual. Keyakinan itu yang membuat saya akhirnya bisa achieve target di setiap bulannya. Bahkan dulu Carrefour Duta Merlin pernah mencapai penjualan lebih dari 100 unit dalam waktu sebulan. Hingga saya akhirnya bisa dipercaya untuk pindah ke toko yang lebih besar lagi penjualannya seperti di Eravan Gajah Mada dan Eravan Arion Mall. Namun tiba-tiba semua berubah saat masa pandemi. Tapi saya tidak bisa menyalahkan keadaan saat itu. Sebagai seorang sales, saya harus bisa mengintrospeksi diri dan harus bisa berjualan dalam kondisi apapun. Beberapa hari terakhir ini wabah COVID-19 kembali merebak. Sementara kasus positif bertambah sebanyak 28.228 kasus. Kasus harian baru COVID-19 di Inggris pecah rekor dan untuk pertama kalinya sepanjang sejarah pandemi COVID-19. Karena bertahan di kondisi pandemi seperti sekarang ini memang tidak mudah, di mana semua orang tidak mengutamakan handphone sebagai kebutuhan yang paling utama. Sehingga saya harus melakukan perjuangan ekstra di setiap harinya. Tidak hanya mengandalkan customer walk-in saja, saya melakukan kembali flyering dan belusukan seperti yang pernah saya lakukan sebelumnya. Dari pintu ke pintu, saya tawarkan promo dan program leasing tanpa melupakan protokol kesehatan. Penolakan demi penolakan pun saya alami setiap harinya. Bahkan saya pernah mendapatkan musibah yang membuat saya down di masa itu. Saya dijamret saat sedang flyering di sekitaran Arion Mall, yang membuat saya luka-luka dan harus ikhlas kehilangan smartphone saya. Saya menyadari kalau semua hal yang sudah saya lakukan ternyata kurang maksimal. Akhirnya, saya memutuskan untuk mengevaluasi diri saya dan sharing kepada senior dan beberapa atasan saya untuk menciptakan peluang yang lebih. Salah satunya adalah memanfaatkan sosial media. Saya memanfaatkan momen itu di mana semua orang di masa pandemi ini beraktivitas dari handphone, mulai dari kuliah, sekolah, hingga sampai pekerja dilakukan secara daring. Saya ambil momen itu dan saya promokan lewat sosial media. Saat semua orang takut keluar rumah, saya yakinkan mereka untuk mengganti handphonenya cukup dari rumah tanpa mengabaikan protokol kesehatan lewat mobile selling. Saya hubungi semua customer database saya, semua customer loyal saya dengan konsisten dan pantang menyerah hingga saya bisa closing. Dengan menawarkan promo yang ada dan semua leasing yang tersedia di toko, agar customer tidak merasa berat untuk upgrade handphone lamanya meski di tengah pandemi ini. Namun masalah baru muncul. Perusahaan melakukan perombakan skema penggajian, di mana penggajian ketika masa pandemi di bawah rata-rata dari penggajian sebelumnya. Dan banyak sekali teman-teman yang memprovokasi untuk join di perusahaan lain. Tetapi saya tetap bertahan dan terus berusaha untuk menggali potensi yang saya punya. Karena pada dasarnya, sales yang sukses itu adalah sales yang bisa berjualan di tengah kondisi apapun. Dan akhirnya semua itu tidak sia-sia. Saya bisa mencapai target di setiap bulannya dalam keadaan sulit seperti sekarang. Bahkan saya banyak mendapatkan reward dari Oppo, seperti handphone Oppo F5 pada tahun 2018 dan bahkan insentif yang cukup besar di setiap bulannya. Bahkan di saat ada project team leader, saya juga pernah dipilih sebagai leader mewakili tim untuk melakukan sharing pengalaman kepada teman-teman supaya produktivitas tim bisa naik.
dan pencapaian teman-teman yang buruk bisa segera mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Mulai dari mengelola database leasing, bagaimana kita harus menanamkan kalau semua teman-teman yang ada di toko adalah tim, dan kita saling membutuhkan satu sama lain. Di mana mereka sebagai leasing ada target yang harus dicapai, dan saya pun sebagai promotor bekerja ada target yang harus dicapai. Sehingga kita saling membantu dan terjadi simbiosis mutualisme. Dan jika kompetitor ada promo yang banyak memberikan gift kepada customer, bagaimana caranya kita harus bisa mengcompare dengan baik apa yang menjadi kelebihan produk kita dibandingkan dengan kompetitor, tanpa harus menjatuhkan, agar customer tahu bahwa dia bisa mendapatkan fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhannya, bukan hanya mementingkan hadiah yang diberikan oleh kompetitor. Pada intinya, jangan pernah puas dan berdiam diri dengan apa yang sudah kita capai. Hidup bukan soal di mana kamu berdiri sekarang, tapi kemana kamu ingin melangkah dan apa yang ingin kamu lakukan untuk mencapainya. Percayalah, semua usahamu tidak akan pernah sia-sia. Karena menurut saya, Oppo adalah perusahaan yang terus berkembang. Ketika kita mau menggapai sesuatu tujuan atau cita-cita di Oppo, ini adalah perusahaan yang tepat. Tinggal kita mau atau tidak untuk berusaha menggapainya.